Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akbi 1330. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Daniel Siboro, O'Brien Rawael Tobing, dan saya Salma Fairuz Nurunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Materials and Labor dengan rujukan Carter Cost Accounting edisi 14, chapter 9 dan chapter 11. Pembahasan kita yang pertama adalah material atau bahan baku, yang pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengadaan dan penggunaan material, biaya perolehan material, model kuantitatif, dan pengendalian material. Yang A, kita akan membahas tentang pengadaan dan penggunaan material. Dalam organisasi besar, pembelian material biasanya dilakukan oleh Departemen Pembelian yang dikepalai oleh agen pembeli umum. Dalam perusahaan yang lebih kecil, para kepala departemen atau penyelia memiliki wewenang untuk membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah pengadaan dan penggunaan material. Untuk tiap produk atau varian produk, manajer produksi menetapkan routing berisi urutan proses produksi dan bill of material. Production budget, yaitu rencana produksi sebagai dasar rencana permintaan material. Purchase requisition, menginformasikan jenis dan kuantitas material yang diperlukan kepada bagian pembelian. Purchase order, yaitu pemesanan material ke penyedia. Receiving report, yaitu laporan jumlah dan kualitas material yang diterima. Material requisition, yaitu permintaan material oleh bagian produksi ke gudang. Yang terakhir adalah material record cards, atau pencatatan material masuk dan keluar. Persetujuan faktur dan pemrosesan data. Persetujuan faktur penting dalam pengendalian bahan baku, karena proses tersebut memverifikasi bahwa barang telah diterima sesuai dengan pesanan dan pembayaran dapat dilakukan. Invoice dicocokkan dengan receiving report dan purchase order. Berikut contoh jurnal dalam pembelian material. Yang B adalah biaya perolehan material. Harga perolehan material yang paling terlihat adalah harga yang tercantum pada invoice dan ongkos angkut. Sementara, biaya yang tidak terlalu jelas kelihatan adalah biaya yang dapat disebut biaya akuisisi, yaitu biaya fungsi pembelian, penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, penyimpanan, dan akuntansi. Dengan mempertimbangkan kepraktisan, material pada umumnya dicatat sebesar harga sesuai invoice. Biaya perolehan lainnya dicatat sebagai FOH. Yang pertama adalah diskon pembelian. Trade discount atau quantity discount tidak dicatat. Cash discount dicatat kredit pada akun cash discount, yang pada di pengantar akuntansi disebut purchase discount, supaya tidak repot mengalokasikan ke tiap-tiap material yang dibeli. Yang kedua adalah break-in atau ongkos angkut masuk. Alternatif pelakuannya dialokasikan ke material berdasarkan harga, berat, atau faktor lain. Dicatat pada akun break-in. Apabila ada permintaan material untuk produksi, maka break-in dialokasikan ke WIP atau FOH. Saldo break-in pada akhir tahun dibebankan ke COGS atau dialokasikan ke COGS dan ending inventory. Dicatat dalam akun break-in dan break-in dimasukkan ke akun FOH control. Yang ketiga adalah biaya akuisisi yang dibebankan atau applied acquisition cost. Apabila acquisition cost akan dimasukkan ke material, suatu applied rate bisa ditambahkan ke invoice atau ke tiap jenis material. Tarif yang bisa digunakan adalah rate per purchase atau dollar purchase, estimasi purchasing depth cost per estimasi jumlah pembelian atau total harga pembelian. Selanjutnya adalah rate per item, estimasi receiving depth cost per estimasi jumlah item material yang diterima. Yang ketiga adalah rate per item, dolar, dan volume, estimasi material depth cost per estimasi jumlah item. Dan yang terakhir adalah rate per transaksi, estimasi accounting depth cost per estimasi jumlah transaksi. Berikut contoh jurnalnya. Selisih applied cost dengan actual cost dibebankan ke COGS atau ke COGS dan ending inventory. Model kuantitatif. Persediaan berfungsi sebagai pengaman antara produksi dengan konsumsi barang. Persediaan ada dalam berbagai bentuk, yaitu bahan baku yang menunggu diproses, produk atau komponen yang separuh selesai, dan persediaan barang jadi di pabrik, baik dalam perjalanan, di titik distribusi gudang, dan di gerai retail. Pada setiap tahap, seharusnya terdapat justifikasi ekonomis yang baik untuk persediaan,
karena setiap unit tambahan yang disimpan dalam persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan. Kuantitas pemesanan ekonomis atau economic order quantity. EOQ adalah jumlah pemesanan persediaan yang meminimalkan biaya persediaan atau biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. EOQ diterapkan dengan asumsi: pertama, kos yang diperhitungkan hanya ordering cost dan carrying cost. Kedua, jumlah unit yang dipesan konstan. Ketiga, permintaan barang, ordering cost dan carrying cost dan lead time diketahui. Keempat, harga beli tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang dipesan. Dan yang terakhir, tidak pernah terjadi stock out. Rumus untuk menentukan EOQ adalah akar dari 2 kali RU dikali CO per CU dikali CC, di mana EOQ adalah kuantitas RM yang dipesan untuk sekali order, RU adalah kebutuhan material dalam setahun, CO adalah biaya order setiap kali memesan RM, CU adalah biaya per unit atas RM, CC adalah biaya penyimpanan sebagai persentase unit cost. Selanjutnya, rumus menentukan titik pemesanan. Titik pemesanan didasarkan pada penggunaan selama waktu yang diperlukan untuk pembuatan permintaan, pembelian, pemesanan, dan penerimaan bahan baku plus cadangan untuk proteksi terhadap kehabisan persediaan. Titik pemesanan dicapai bila jumlah yang tersedia sama dengan kebutuhan yang diperkirakan, yaitu saat jumlah persediaan yang tersedia dan jumlah persediaan yang akan diterima sama dengan jumlah persediaan yang akan digunakan selama waktu tunggu dan jumlah persediaan pengamanan. Dalam bentuk persamaan, titik pemesanan dapat dinyatakan sebagai I ditambah TD sama dengan LTQ ditambah SSQ, di mana I adalah saldo persediaan yang ada, KD adalah jumlah yang akan diterima atau sebelum I habis dari pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan, transfer bahan baku dan return ke gudang. LTQ adalah jumlah yang akan digunakan selama waktu tunggu yang setara dengan waktu tunggu normal dalam bulan, minggu, atau hari dikalikan dengan penggunaan normal selama sebulan, seminggu, atau sehari. SSQ adalah jumlah persediaan pengamanan. Berikutnya, pengendalian bahan baku. Metode pengendalian bahan baku ada 3. Yang pertama, ordering cycle method, kedua, min-max method, dan yang ketiga, just-in-time. Ordering cycle method adalah metode pengendalian bahan baku di mana material dihitung secara periodik, artinya material yang nilainya tinggi, periode pemeriksaannya pendek, material yang nilainya rendah, periode pemeriksaannya panjang. Min-max method adalah metode pengendalian bahan baku di mana ditetapkan titik minimal dan maksimal. Min-max method ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, Tubin method, yang kedua selective control. Just-in-time adalah metode pengendalian bahan baku di mana raw material warehouse tidak ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang produktivitas dan biaya tenaga kerja, serta pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja dan pengendalian. Produktivitas tenaga kerja itu apa sih? Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Jadi, jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang pekerja merupakan produktivitas tenaga kerja. Dampak ekonomi dari produktivitas adalah alurnya seperti ini. Jika produktivitas meningkat, produksi produk akan lebih banyak, sehingga cost per unit menjadi turun. Namun, produktivitas bisa membuat laba bisnis dan pendapatan real pekerja meningkat. Karena penghasilan pekerja naik, maka konsumsi akan naik. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Jadi, dalam akuntansi, terdapat 3 kegiatan biaya tenaga kerja, antara lain pencatatan waktu kerja, perhitungan jumlah gaji dan upah, serta alokasi biaya tenaga kerja. Pencatatan waktu kerja merupakan pengumpulan data tentang jumlah jam kerja karyawan atau pekerja. Misalnya, dengan menggunakan kartu hadir atau kartu presensi, atau fingerprint untuk mencatat jumlah jam kerja karyawan dalam satu hari. Perhitungan jumlah gaji dan upah merupakan tugas dari Departemen Personalia.
Lalu ada alokasi biaya tenaga kerja. Kartu hadir tadi merupakan sumber untuk pengalokasian biaya tenaga kerja kepada setiap pesanan, departemen, atau produk. Kemudian, pengendalian biaya tenaga kerja itu dimulai dari desain produk yang terus berlanjut sampai waktu penjualan. Departemen yang terlibat dalam perhitungan biaya tenaga kerja antara lain Departemen Personalia, Departemen Perencanaan Produksi, Departemen Pencatatan Waktu, Departemen Penggajian, dan Departemen Biaya. Fungsi utama dari Departemen Personalia atau Personnel Department yaitu menyediakan SDM yang efisien dan memastikan seluruh organisasi mematuhi kebijakan SDM. Lalu, fungsi utama dari Departemen Perencanaan Produksi atau Production Planning Department yaitu membuat jadwal produksi dan mengirim perintah produksi ke Producing Department. Departemen Pencatatan Waktu atau Timekeeping Department memiliki fungsi utama yaitu mencatat waktu kerja. Pencatatan waktu kerjanya ada 2. Yang pertama clock card atau time card, yaitu mencatat waktu pegawai datang dan pulang. Lalu yang kedua ada time tickets atau job tickets, yaitu mencatat jenis pekerjaan yang dilakukan dan durasinya. Selanjutnya ada Departemen Penggajian atau Payroll Department. Departemen ini menghitung payroll dan mendistribusikan ke job-job dan departemen-departemen. Kemudian ada Departemen Biaya atau Cost Department, yang fungsi utamanya yaitu mencatat direct labor cost pada job cost sheet atau cost of production report dan mencatat indirect labor cost pada ledger factory overhead control. Sekianlah pembahasan kami mengenai material dan label ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan kami dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.